nanti kalau aku hamil gimana? Masa aku harus turun dulu buat nyari kondom sih? Kepada makhluk-makhluk gentayangan dan arwah-arwah yang tak terpenuhi kepuasan hatinya. Datanglah, datanglah, hai kuntilanak, datanglah. Yang ngomong banyak banget. Sekarang gue sendirian di sini. Kenapa klakson, Bang? Kalau kita melintasi terowongan ini, kita harus membunyikan klakson, Neng. Pak, ini kerjaan kuntilanak, Pak, kuntilanak. Kita harus waspada, Pak. Dia yang bego pakai buntik segala. Lo semua udah lama diikutin sama kuntilanak ini. Kebut! Kesalahan besarmu adalah mengkhianatiku. Rolling, action. Terowongan Casablanca. Ini adalah sebuah tempat yang sangat angker di Jakarta. Tempat ini adalah tempat berkumpulnya para setan-setan, para hantu-hantu seperti kuntilanak, kuntilanak merah, genderuwo. Terowongan Casablanca bukan hanya sekedar cerita-cerita belaka, tetapi banyak sekali kejadian-kejadian aneh di sini. Kenapa tempat ini menjadi angker? Kenapa terowongan Casablanca ini sangat angker? Karena ini tadinya tempat ini seluruhnya itu adalah kuburan. Nah, kuburan ini dibelah menjadi jalan dan menjadi terowongan. Segala macam kegiatan ada di situ. Pada zaman-zaman sebelumnya ini adalah seluruhnya kuburan. Nama saya Nino Fernandes dan saya berperan sebagai Reva. Karakter saya sebagai Reva di Terowongan Casablanca adalah sebagai cowok yang flamboyan, yang playboy, yang cuek, yang masa bodoh dengan orang-orang di sekitarnya. Yang penting kemauannya dituruti. Halo, nama saya Asya Syara. Saya main di sini sebagai Astari. Astari itu karakternya polos aja sih, biasa. Dia anak yang lugu. Akhirnya dia dapet cowok yang player banget, namanya Nino. Nah, si Nino ini ternyata memperdaya dia gitu. Dengan keluguannya dia dan kasih sayangnya Astari yang begitu gede sama Nino. Ternyata tuh disalahartiin sama Nino. Akhirnya sampai gue ngelepas virgin gue sama Nino. Halo, kenalin, nama saya Tina Rasti. Di sini saya berperan sebagai Agnes. Agnes itu kebetulan main talent di dunia nyatanya, ya, karena ada di dunia gaibnya juga. Kamu ngapain sini? Aku gak bisa tidur. Di sini aku tertarik mainin Agnes karena karakter perannya kuat di sini. Jadi maksud aku adalah dia datang, kemunculan untuk motivasinya tuh ada untuk
dia ibaratnya kayak detektifnya gitu, mengungkap kematian si hantu ini. Kebetulan sini dia berperan sebagai pacar barunya Reva, which is itu Reva itu dulu yang hamilin si Astari sampai jadi hantu. Reva ini pendekatannya sangat realis banget, sangat real sekali dengan apa yang terjadi, kehidupan yang terjadi di masyarakat kita. Identik dengan satu sosok hantu perempuan yang kematiannya secara tidak wajar. Film Terowongan Casablanca ini film yang bergenre romantic horror. Bentuk penyajiannya tentu saja bukan hanya sekedar menghadirkan sesuatu yang mengagetkan saja seperti film-film horor terdahulu. Kok kamu pucuk banget, Opa? Kamu yakin nggak apa-apa? Tunggu, Nes. Kamu nggak lagi nyembunyiin cewek lain kan? Adegan-adegan itu Aku takut kotor aja. bisa semenarik mungkin untuk disajikan. Di dalam film Terowongan Casablanca, bahwa kuntilanak yang dihadirkan, horor yang dihadirkan itu horor yang benar-benar sangat-sangat dekat dengan mitos masyarakat kita. Kalau kita melintasi terowongan ini, kita harus membunyikan klakson, Neng. Kepada makhluk-makhluk gentayangan, datanglah. Datanglah, hai kuntilanak. Datanglah. Datanglah, kuntilanak. Kalau kita melintasi terowongan ini, kita harus membunyikan klakson, Neng. Kepada makhluk-makhluk gentayangan, datanglah. Datanglah, hai kuntilanak. Datanglah. Datanglah, kuntilanak. Berdasarkan apa ya, data-data yang ada di kantor polisi. Kalau kita melintasi terowongan ini, kita harus membunyikan klakson, Neng. Halo, nama gue Aldi. Di film ini gue berperan sebagai Timbo. Itu cowok yang usil, yang jahil, yang kepedean abis, yang ngerasa sok ganteng dan gak disenengin sama temennya. Timbo is come here. Pasti lo berdua pada ketakutan kan? Nol, lo gak kencing di celana kan? Hah?
Tin, setiap si Timbo ngoceh itu ke teman-temannya, dia itu selalu dicuekin. Temennya nganggap dia itu kayak nggak ada, kayak upil. Jadinya ya udah. Tapi si Timbo cuek aja karena dia merasa dia comfort dengan dirinya. Dan dia itu adalah orang yang percaya akan mistis-mistis gitu, kayak gue makan lo. Lo yakin kita nggak diganggu kan, Bo? Erin, dengerin ya. Kita kan mau kasih makan mereka. Ya nggak mungkin kita diganggu lah. Ya, ibaratnya kayak kita kasih makan kucing aja. Mereka pasti jinak sama kita. Terus dia nanti buat ritual untuk memanggil kuntilanak. Pada arwah-arwah gentayangan dan makhluk-makhluk yang tak terpenuhi kepuasan hatinya. Merekalah yang kami undang. Di sini ada hidangan nikmat. Datanglah. Datanglah hai kuntilanak. Datanglah! Nama gue Farhat. Gue berperan di Casablanca sebagai Gun. Karakter gue sih, gue agak-agak playboy. Terus gue salah satu dari teman-teman gengnya Reva juga, yang kita kebetulan hamilin satu orang. Reva ngehamilin Astari. Reva mencoba gugurin Astari di tempatnya Nyai Pandansari. Tempatnya serem banget. Ya. Anjing lo semua. Loh, kok malah bengong? Iya, itu akan berbahaya kalau tidak diselesaikan. Nama gue Jupiter Fortissimo, gue berperan di Terowongan Casablanca sebagai Noldi. Jangan bercanda, Gun. Jangan bercanda, Gun. Timbo! Tina! Gun! Nama gue Ade Konstantia, karakter gue di sini sebagai Tina. Tina itu karakternya tuh judes, sombong, segala macam, pokoknya angkuh, cuek banget. Lo percaya kan sama gue kan? Ini kerjanya kuntilanak. Kita harus buat perdamaian sama dia. Now, oke Now? Kita yakin itu si Reva. Hantu-hantu yang dihadirkan itu hantu-hantu yang emang kalau kita sepintas sangat real sekali. Nah, di film Terowongan Casablanca, pendekatan yang sangat realis, pendekatan yang sangat real untuk penontonnya itu yang saya hadirkan, sehingga tidak ada unsur yang mengada-ada dan tidak ada unsur yang emang benar-benar yang hanya sekedar menakut-nakuti, tapi semuanya berjalan berdasarkan realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Makhluk gentayangan, datanglah hai kuntilanak, datanglah! Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa Terowongan Casablanca itu di judulnya ada tulisan kuntilanak merah. Nah, sebenarnya kuntilanak merah yang ada di judul Terowongan Casablanca itu karena penulis skenario kita itu pingin banget tulisannya tuh real gitu. Jadi dia minta datengin satu orang pintar, satu paranormal, dan dia pingin dibukain biar dia bisa ngelihat wujud kuntilanaknya sebenarnya. Dan dia cerita ke kita pada saat dia ke daerah Kuningan, ke Terowongan Casablanca itu, dia lihat ada berbagai macam kuntilanak, tapi ada satu yang warnanya merah. Dan dia coba nyelidikin, ternyata ini yang aku baru tahu juga, ternyata kuntilanak itu kalau ditanjepin paku itu bakal ada di filmnya. Itu kita bisa memegang wujudnya, dan begitu pakunya itu dicopot lagi dia berubah jadi merah. Dan itu adalah salah satu urban legend yang mungkin belum banyak orang tahu. Ada beberapa cerita yang saya dengar dari masyarakat sendiri bahwa kalau lewat Casablanca tuh sering mereka lihat cewek cantik berbaju merah berdiri di pinggir kuburan atau yang ada di dekat terowongan. Kedengarannya aneh,
Tapi begitu penulis kami melakukan sebuah research dan bertemu dengan sekian banyak kuntilanak yang diperlihatkan, dan ternyata memang salah satu kuntilanak itu adalah kuntilanak merah. Yang menonjol dari Terowongan Casablanca dibanding film-film horor lainnya adalah kita mengangkat legenda yang emang benar-benar ada, banyak banget saksi. Kita bisa tanya ke berbagai orang yang emang udah ngalamin kejadian mistis di sana, kecelakaan, dan juga kita kalau ketik di internet Terowongan Casablanca tuh banyak banget ceritanya. Jadi kalau orang bilang ngada-ngada nih, itu nggak mungkin karena kita sendiri ngalamin. Di sekitar Kuningan emang horor banget, dan Terowongan Casablanca itu merupakan kuburan yang dibelah untuk dijadiin terowongan. Jadi nggak heran kalau emang banyak hantu-hantu di sana. Di terowongan ini banyak penghuni gaibnya. Film Terowongan Casablanca itu lebih mementingkan bahwa ada pesan moral yang disampaikan di situ. Pesan moralnya adalah ketika kamu berani melakukan, kamu juga harus berani bertanggung jawab. Dan jangan pernah melakukan hubungan seks sebelum kamu melakukan pernikahan. Tapi apa kamu nggak takut? Kamu ngomong apa sih? Nggak usah percaya Bulan Timbo. Kalau perlu, nggak usah ngomong lagi sama dia. Tuh anak sakit tau nggak? Fa, tapi kebetulannya tuh terlalu banyak. Kebetulan apaan? Kalau kita melintasi terowongan ini, kita harus membunyikan klakson, Neng. Kepada makhluk-makhluk gentayangan, datanglah. Datanglah, hai kuntilanak. Datanglah, datanglah kuntilanak. Nanti kalau aku hamil gimana? Masa aku harus turun dulu buat nyari kondom sih? Kepada makhluk-makhluk gentayangan dan arwah-arwah yang tak terpenuhi kepuasan hatinya, datanglah, datanglah, hai kuntilanak, datanglah! Yang ngomong banyak banget. Sekarang gue sendirian di sini. Kenapa klakson, Bang? Kalau kita melintasi terowongan ini, kita harus membunyikan klakson, Neng. Pak, ini kerjaan kuntilanak, Pak, kuntilanak. Kita harus waspada, Pak. Dia yang bego pakai buntik segala. Lo semua udah lama diikutin sama kuntilanak ini.
kesalahan besarmu adalah mengkhianatiku. Waktu kami mengambil shot dari udara ya, itu ada kami memang mengambil nuansa apartemen, nuansa kuburan. Kami mengambil itu menggunakan yang namanya helicam, yaitu helikopter mini, ya kan. Pada saat ada satu adegan di sini, di mana adegan itu memanggil, itu adalah sebuah ritual memanggil kuntilanak. Helikopter udah take off, udah naik, tiba-tiba di depan lensa kamera itu kayak ada yang blank gitu, ada yang mau mencoba menutup ininya, seakan-akan ada sesuatu yang gaib terjadi. Kemudian helikopter jatuh dan menimpa 2 kru. Mobil. Siapin mobil, siap. Ada yang mendapat sampai 21 jahitan, kepalanya robek atau apa segala macam. Terang emang pas saat kita take itu kurang permisi kita di sana. Kita jadi kayak kurang, ya pasti kan setiap tempat itu ada penunggunya kan, dimanapun ya kita harus hormatin, dan kita belum ada kayak permisi gitulah. Jadi akhirnya kejadian. Kalau aku sendiri aku ngomong, no itu ada helikopter dan nggak tahu kalau itu helikopter mainan, nggak tahu kalau itu miniaturnya. Aku kira malah bener-bener karena ngeliat lumayan besar gitu. juga sih. Dan nah itu tiba-tiba si Olin duduk depannya si Yudi. Nah mereka semua ngeliat ke arah sana karena setnya kan lagi ada kamera di sana kan, take shotnya. Nah itu apa helikopternya di belakang. Jadi cuma brrrr gitu ya kan ya. Dan udah mondar-mandir sih. Udah mondar-mandir. Jadi kira... ya bodo amat lah gitu. Tiba-tiba duduk langsung bak. Gitu tiba-tiba saya digendong gitu. Apa-apaan nih, ada apa? Saya bilang. Saya cuma ke belakang gini. Udah tenang. Pas kok panas ya? Saya bilang. Pas begini nih darah semua. Jadi setelah kejadian ini, terus kemudian kami melakukan satu ritual. Kami memanggil Ki Joko Bodo untuk melakukan satu ritual di lokasi syuting, di mana itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu sesajen-sesajen, ada sedikit makanan, sedikit buah yang harus dipersembahkan mungkin kepada arwah gaib ini. Itu para krunya seleranya nggak mau syuting kalau belum dilakukan satu ritual. Selama kita nggak ganggu mereka, insya Allah mereka nggak akan ganggu kita. Film ini memang kami kemas dengan satu konsep yang berbeda. Artinya bahwa film ini film sangat horor. Hampir setiap orang punya pengalaman di terowongan ini. Cina, Batak, Manado, Ambon. Jadi jalan, Islam sini jadi jalan. Perasaannya lebat orang nyebrang, jadi bukannya orang sewajarnya nyebrang. Jadi dia ngebuang, kadang-kadang sapu terbalik, kadang-kadang semacam kayak dilemparin deh gitu. Jadi sekali lagi bahwa berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Buat kalian semua, yang gue dapet dari film ini adalah ya udah hati-hati aja, respect sama semua yang nggak bisa dilihat, semua yang halus. Kita benteng dari diri kita sendiri aja deh, itu yang paling penting. Sholat nggak tinggal, ya menurut agamanya lah, dia berdoa. Berdoa itu yang paling penting. Kalau sudah berbicara horor, kita harus berbicara dunia lain. Nah, ketika kita berbicara dunia lain, maka kita di sini harus berpikir nyata dan tidak nyata, percaya dan tidak percaya. Tapi kalau misalnya dibilang nggak percaya, orang ada kok ceritanya. Di film ini bakal dijelasin kenapa ada namanya kuntilanak merah. Jadi jangan sampai nggak nonton, oke? Jadi usahakan kalau lewat di terowongan ini, bunyikanlah klakson 3 kali. Ya berdoa aja, permisi di mana-mana, karena ya kita numpang juga kan. Filmnya sendiri itu emang asik, emang layak ditonton banget. Buat teman-teman yang semuanya nonton deh ini film Casablanca, sumpah keren banget. Selamat nonton, selamat berjerit-jerit dan bisa tahu cerita terowongan Casablanca yang sebenarnya. Ya, nonton makanya.
pornografi. Supaya Anda tidak penasaran dengan kuntilanak merah, makanya saya anjurkan nonton film ini mulai tanggal 22 Februari 2007 akan main serentak di seluruh bioskop di Indonesia dan Malaysia. Saya anjurkan Anda harus nonton beramai-ramai, jangan nonton sendiri karena film ini sangat mendebarkan. Nanti kalau aku hamil gimana? Masa aku harus turun dulu buat nyari kondom sih? Kepada makhluk-makhluk gentayangan dan arwah-arwah yang tak terpenuhi kepuasan hatinya, datanglah, datanglah, hai kuntilanak, datanglah. Yang ngomong banyak banget. Sekarang gue sendirian di sini. Kenapa klakson, Bang? Kalau kita melintasi terowongan ini, kita harus membunyikan klakson, Neng. Pak, ini kerjaan kuntilanak, Pak. Kuntilanak. Kita harus waspada, Pak. Iya, yang bego pakai buntik segala. Lo semua udah lama diikutin sama kuntilanak ini. Kebut! Kesalahan besarmu adalah mengkhianatiku.